Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Siti Robianti, perwakilan dari kelompok 5, akan menjelaskan tentang organisasi pergerakan di bidang kedaerahan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dahulu ketika Belanda menjajah Indonesia itu ingin sebuah hak khusus untuk merdeka. Nah, cara pemberontakan sudah dilalui, namun tak kunjung ada hasilnya. Maka dari itu, Indonesia sendiri mulai belajar ketika Belanda memberikan hak untuk belajar kepada beberapa bangsawan ya kapan itu. Nah, dari sana mulai terpikirlah bahwa Indonesia itu sedang dalam penjajahan. Nah, yang akan saya lebih bahas merinci di sini mengenai organisasi pergerakan di bidang kedaerahan. Nah, lahir dan berkembangnya perkumpulan-perkumpulan atau organisasi-organisasi pemuda yang berasas kedaerahan merupakan hal yang wajar serta tidak mengherankan lagi. Pemuda-pemuda dari suatu daerah tentu saja merasa dirinya lebih dekat dan lebih akrab dengan pemuda-pemuda sesuku atau sedaerah daripada dengan pemuda-pemuda yang berasal dari daerah atau suku yang lain. Pengertian nasionalisme Indonesia pada saat itu masih samar-samar, belum sejelas dan sebangkit seperti sekarang ini. Kata Indonesia sendiri pada masa itu juga masih belum begitu dikenal. Seperti sekarang ya, belum ada yang tahu dengan pasti wilayah mana yang dikenal dengan nama Indonesia tersebut. Semuanya itu masih samar-samar, masih belum sejelas sekarang ya. Oleh karena itu, maka tidaklah terlalu mengherankan jikalau perkumpulan atau organisasi atau perkumpulan-perkumpulan tadi pada masa itu masih berasas kedaerahan. Karena kenapa saya sebutkan pemuda, padahal nanti kan ada poin tentang di kepemudaan. Karena yang bergerak saat itu adalah pemuda-pemuda yang pikiran nasionalnya jalan, sedang sangat ingin sekali merdeka Indonesia, untuk negeri mereka untuk merdeka. Pun organisasi-organisasi pemuda yang berasaskan kedaerahan antara lain satu, ada Trikoro Darmo yang kemudian namanya berubah menjadi Young Java. Trikoro Darmo ini merupakan organisasi pemuda pertama di Indonesia, termasuk juga kepada organisasi kedaerahan karena anggotanya itu beranggotakan Jawa Madura yang bersekolah di Jakarta. Anggotanya tersebut termasuk Jawa Barat. Nah, salah satu asas dan tujuan dari Young Java ini ialah menimbulkan pertalian di antara murid-murid Bumi Putra dan sekolah-sekolah menengah dan kursus-kursus kejuruan. Nah, yang kedua ialah Young Sumatranenbon. Young Sumatranenbon ini didirikan pada 2 Desember 1917 di Jakarta. Organisasi ini didirikan oleh para pemuda pelajar yang berasal dari Pulau Sumatera. Seperti juga Trikoro Darmo, Young Sumatranenbon juga didirikan di Gedung Stovia, Jakarta. Keadaan Batavia atau Jakarta sebagai pusat pendidikan, ekonomi, politik, serta sosial budaya memungkinkan organisasi-organisasi pemuda lahir dan berkembang pesat di sana. Tapi juga mereka berakar atau berasaskan dari daerah yang sama. Paparkan mengenai Young Islamitinbon. Nah, Young Islamitinbon ini organisasi perhimpunan pemuda dan pelajar Islam ya di Hindia Belanda atau Indonesia pada waktu itu.
Najib ini didirikan pada tanggal 1 Januari 1925 di Batavia atau sekarang Jakarta. Nah, organisasi ini bukanlah organisasi politik karena tidak terlibat dalam kegiatan politik, tetapi menyelenggarakan kursus-kursus pendidikan dan mempererat persatuan bagi pemuda dan pelajar Islam Hindia Belanda. Anggota JIP merupakan anggota dari banyak, ada dari Jong Sumateranan Bond, Jong Java juga ya termasuk, dan organisasi pemuda lainnya. Nah, kalau kita lihat di Young Islamitan Bond ini sebenarnya banyak sekali tokoh-tokoh politik, seperti kita ambil Muhammad Nasir saja, yang kemudian ia terkenal dengan mosi integralnya ya. Mosi integral Nasir itu kan terkenal. Nah, dalam kongres pertama JIP ini, Wibowo terpilih menjadi ketua umum. Pada tahun 1925, JIP sudah mempunyai anggota 1004 orang dan 4 cabang ya, yang tersebar di beberapa kota di Hindia Belanda atau Indonesia. Sebut saja ada Jakarta, ada Solo, ada Madiun juga ya. Setelah kongres, Haji Agus Salim berkampanye ke Bandung hingga JIP memiliki 7 cabang, yaitu ditambah dengan Bandung. Kemudian pada kongres kedua tahun 1929, Kasman Singodimedjo itu terpilih menggantikan Wibowo. Jadi Wibowo turun, Kasman naik sebagai ketua. Nah, di kongres ketiga tahun 1935, Arif Aini terpilih menjadi ketua umum dan kantor pusat dipindah ke Semarang. Ada beberapa surat kabar juga yang kemudian diterbitkan oleh Young Islamitan Bond ini, yang kemudian pernah membantah majalah yang berisikan hinaan terhadap Nabi Muhammad. Nah, itu Young Islamitan Bond. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi bahwa Jong Java ini di awal kemudian meleburkan diri, berafiliasi gitu. Jadi Indonesia Muda. Nah, Indonesia Muda ini organisasi pemuda yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 1930 yang merupakan penggabungan antara organisasi Jong Java, Pemuda Indonesia, dan Jong Sumatera. Nah, ide penyatuan dan pembentukan organisasi ini diprakarsai oleh Jong Java. Nah, Jong Java kemudian mengundang beberapa wakil perkumpulan pemuda untuk rapat di Jalan Keramat nomor 106 ya, di Batavia. Kalau sekarang itu Gedung Sumpah Pemuda kalau tidak salah ya, Gedung Sumpah Pemuda. Nah, tanggal 23 April 1929 itu tanggalnya. Keputusan pertemuan adalah mengadakan Kongres Pemuda di Solo antara tanggal 28 Desember 1930 dan 2 Januari 1931. Nah, organisasi ini bertujuan memperkuat rasa persatuan di kalangan pemuda dan pelajar Hindia Belanda kala itu. Ya. Sekaligus sebagai sebuah gerakan nasionalis untuk membangun kesadaran bertanah air, berbangsa dan berbahasa Indonesia. Nah, karena haluan nasionalistik ini, Indonesia Muda juga kala itu secara tegas mengakui Sumpah Pemuda dan menjunjung bahasa Indonesia. Bahkan juga lagu Indonesia Raya, bendera merah putih juga ya, sebagai identitas organisasi. Itu. Walaupun organisasi ini secara resmi tidak berkiprah dalam politik, organisasi ini adalah salah satu gerakan yang mempelopori terciptanya Indonesia Merdeka. Ya, banyak sekali tokoh-tokoh di Indonesia Muda ini ya. Karena kan Indonesia Muda ini adalah gabungan dari beberapa organisasi-organisasi pemuda. Kita tercatat ada Abdurrahman Saleh ya, salah satu pahlawan nasional Indonesia ya, tokoh dari Radio Republik atau RRI, Bapak Fisiologi Kedokteran Indonesia. Kemudian ada juga Ahmad Bastari, kemudian ada Amir Hamzah ya, ada Armin Pane kalau yang suka membaca ya. Dia ini adalah seorang sastrawan juga, pendiri majalah Pujangga Baru ya, dan mulai pergerakan modernisme sastra di Hindia Belanda. Kemudian ada Muhammad Yamin juga termasuk ya, pernah Muhammad Yamin ya.
yaitu politikus, pahlawan nasional Indonesia juga, dan masih banyak lagi ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai beberapa organisasi kepemudaan di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi di bidang kewanitaan. Organisasi perempuan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba. Akan tetapi sudah muncul dan ada pada abad ke-19 hingga akhir abad ke-20. Seperti itu. Nah, sejarah mencatat dinamika serta munculnya organisasi perempuan ini erat kaitannya dengan masa pergerakan kebangsaan Indonesia yang ditandai dengan berdirinya organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo. Pada era penjajahan kolonial, tokoh pergerakan perempuan yang dianggap sebagai perintis serta pelopor gerakan perempuan Indonesia adalah sosok perempuan Jawa yang bernama Raden Ajeng Kartini. Dapat dikatakan karena Raden Ajeng Kartini merupakan tokoh feminis terkemuka dari zamannya yang paling dikenal oleh masyarakat Indonesia. Muncul dan tumbuh berkembangnya hasrat emansipasi nasional didasarkan atas pengaruh dan warisan cita-cita dari perjuangan Kartini yang berkumandang menembus batas-batas kamar pingitannya, serta erat kaitannya dengan periode kebangkitan dan kesadaran nasional yang diperaksari oleh Budi Utomo, sehingga tidak langsung muncul juga pergerakan kaum perempuan demi meningkatkan kemajuan kaumnya. Jumlah organisasi-organisasi perempuan di Indonesia sesudah tahun 1928 bertambah banyak. Nah, fenomena ini disebabkan oleh kesediaan kaum perempuan untuk terlibat dalam kegiatan organisasi semakin meningkat dan kecakapan berorganisasi pun semakin bertambah maju. Selain itu, kesempatan belajar yang diberikan semakin meluas dan berkembang ke lapisan bawah.